Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak miwah ibu sadaya, jamaah salat subuh nu insyaallah dijantankeun ahli surga ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu tos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya, nikmat iman, nikmat Islam. Langkung-langkung tangtos oge maparin kesempatan ka urang sadaya kanggo hadir ngalaksanakeun salat subuh dina dinten ieu. Sholawat kali salam oge orang sami-sami dugikeun ka junjungan alam, kekasih Allah, teladan urang sadaya, jalmi nu kalintang ageng jasana ka urang sadaya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa dekade yang lalu kita pernah diperkenalkan dengan sebuah konsep pembangunan manusia yang dikenalkan oleh seorang Ari Ginanjar Agustian. Konsepnya terkenal dengan nama ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Inti dari apa yang disampaikan oleh Ari Ginanjar, dia menjelaskan bahwa sesungguhnya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia tidak hanya cukup sekedar kecerdasan intelektual, tapi ia juga harus memiliki dua kecerdasan lain, yaitu kecerdasan emosional dan kemudian kecerdasan spiritual. Dengan tiga kecerdasan itulah maka manusia akan menjadi makhluk yang sempurna di mata Sang Khalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bila seandainya apa yang disampaikan oleh Ari Ginanjar tersebut kita muhasabahi, sebenarnya masih ada satu kecerdasan lain yang juga harus dimiliki oleh manusia. Terlebih dengan dinamika zaman yang bergerak sangat dinamis, yang terkadang juga membingungkan banyak orang, terutama umat Islam. Kecerdasan tersebut adalah kecerdasan sejarah, historical intelligence. Secara sederhana, kecerdasan sejarah bisa dimaknai sebagai sebuah kemampuan, sebuah kemauan untuk mempelajari masa lampau, mempelajari peristiwa masa lampau, kisah di masa lalu, dan kemudian menjadikannya sebagai pembelajaran bagi kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Masa lampau tentunya tidak harus bicara tentang sebuah peristiwa, sebuah kisah yang berlangsung berabad-abad yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu, tidak harus berbulan-bulan, 1-2 bulan yang lalu, tidak harus berminggu-minggu yang lalu atau 1-2 minggu yang lalu, tidak harus berjam-jam yang lalu atau 1-2 jam yang lalu, tidak harus juga kaitannya dengan beberapa menit yang lalu atau 1-2 menit yang lalu, tapi peristiwa atau kisah yang baru saja kita lalui beberapa detik yang lalu itu sudah menjadi bagian masa lampau kita. Tidak mungkin kita bisa menjalaninya kembali, mengulanginya kembali. Itu sudah menjadi sebuah catatan sejarah. Dalam kaitannya dengan historical intelligence ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam sudah lama memperkenalkannya, menegaskannya, menjelaskannya kepada kita semua. Di dalam Quran, sebuah kitab yang dikemukakan sejak abad 7, jadi kurang lebih 14 abad yang lalu, Bapak Ibu, banyak sekali dijelaskan ayat-ayat yang bicara tentang sejarah atau kisah-kisah
Bahkan ada satu surat secara jelas disebut judulnya Al-Qasas, kisah. Sementara ayatnya dari sekian banyak, tentunya ada satu ayat yang saya akan sampaikan di sini, yaitu surat Yusuf ayat 111. Dijelaskan di sana yang artinya kurang lebih, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran ibroh bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jelas penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini bahwa bagi orang-orang yang mempunyai akal, artinya kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang berakal, maka kita dituntut untuk bisa mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran tersebut. Dan bila kita tidak melakukannya, berarti kita belum termasuk orang-orang yang mempunyai akal. Jelas tegas surat Yusuf ini, dan bagi saya sebagai seorang sejarawan ini sangat keras sekali peringatan ini, keharusan kita untuk mempelajari kisah masa lampau ini. Dan ini pula tampaknya Bapak Ibu yang mengilhami pepatah Latin yang menyatakan historia vitae magistra, sejarah adalah guru kehidupan, dan juga mengilhami presiden pertama kita Soekarno dalam pidato kenegaraannya terakhir sebagai presiden, tentunya pada tanggal 17 Agustus 1966, beliau menyampaikan sebuah pidato kenegaraan yang sangat penting sekali pada masa itu. Dan Soekarno memberikan judulnya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, never leave history, yang orang kemudian banyak yang mengikat menjadi jas merah, tapi disingkatnya menjadi keliru, menjadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Padahal yang betulnya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, never leave history, bukan never forget history. Beda sekali. Dan Soekarno menyatakan kenapa penting mempelajari sejarah, karena sejarah itu adalah menjadi sebuah kaca benggala. Kaca benggala itu cermin untuk melihat masa lalu bagi kepada masa kini dan masa akan datang. Jadi kalau orang belajar sejarah, tidak mungkin dia terantuk untuk kedua kalinya, karena dia akan sangat hati-hati dalam menjalani hidup dengan kehidupan ini. Permasalahannya sekarang bagaimana kita bisa mempelajari kisah-kisah itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mempelajari kisah-kisah sejarah itu, maka mau tidak mau kita harus membaca Al-Quran. Ada dua kan, sejarah dalam Quran dan sejarah di luar Al-Quran. Sejarah dalam Quran kita harus membacanya. Dengan demikian tampaknya sudah sioknya kita kalau membaca Quran itu bukan sekedar pendekatan kuantitatif, mengejar jumlah ayat yang dibaca, jumlah surat yang dibaca sebanyak-banyaknya, tapi kita melupakan makna dan arti yang terkandung di dalamnya. Tidak mungkin bisa kita capai, Pak, karena kita bahasa Arab bukan bahasa ibu. Sebagian besar kita tidak mengerti bahasa Arab, maka membaca Quran harus dengan membaca arti dan maknanya. Dan bila kita membaca Quran dengan arti dan maknanya, di dalam Quran sudah terkandung adanya 3 jenis kisah. Kalau Bapak Ibu sama-sama kita perhatikan, Pak, kita sama belajar. Ada 3 jenis kisah yang terkandung dalam Quran itu. Pertama, kisah dari para nabi dan rasul. Hanya dengan membaca artinya kita tahu bahwa ada 25 nabi rasul yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang wajib kita imani. Tentunya tidak mungkin bicara ke 25-nya hari ini, Pak, ya, waktu kita sangat terbatas. Tapi Bapak Ibu dan kita semua bisa mempelajari dan membaca Quran. Kisah-kisah yang sangat luar biasa, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Bagaimana kisah Nabi Musa yang sangat luar biasa tentang seorang anak manusia yang karena pada masa itu anak laki-laki harus dibunuh atas perintah Fir'aun, maka dia oleh ibunya kemudian dibuang ke sungai ini. Tapi atas kuasa Allah, Bapak Ibu,
Sebuah pelajaran mahal kita lihatkan di sana, bahwa anak tersebut bisa tetap diberikan ASI oleh ibu kandungnya. Ini bukan cerita yang ringan, kisah yang ringan kalau kita selami, Bapak Ibu. Bagaimana juga perjuangannya melebatkan Bani Israel di tanah Mesir, sehingga dia berhasil kemudian menyeberangkan umatnya dan bebaskannya dari kejoliman Raja Mesir yang dulu disebutnya dengan Fir'aun. Bagaimana juga kisah indah tentang Nabi Yusuf, kisah seorang anak manusia yang didolimi oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak membalas kedoliman itu. Dan bagaimana gangguan yang harus dihadapi oleh seorang Yusuf pada saat dihadapkan sebuah wanita cantik, dijebak dalam sebuah kamar, dan dia bisa tetap menjaga keimanannya. Mun urang mah duka teuing banyak. Urang diajak ke kamar ku istri nu geulis, dikunci ku istri eta. Dan Yusuf mampu tetap menjaga itu semua. Cerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa juga. Kisah Nabi Nuh dengan umatnya. Dan masih tentunya banyak lagi Bapak Ibu kisah-kisah tentang masalah-masalah yang kaitan dan keimanan dan kekafiran di dalam kisah Rasul ini. Yang kedua, jenis kisah apa? Kisah tentang individu-individu. Di dalam juga tentunya mengandung ibroh. Kisah tentang Zulkarnain, kisah tentang Maryam yang atas kehendak Allah wanita tidak bersuami bisa melahirkan seorang anak. Hanya dengan keimanan itu kita membaca kisah tersebut. Dan pelajaran yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Kisah seorang Tama Korun ada dalam Quran semua. Kemudian kisah tentang kaum-kaum, peristiwa-peristiwa yang ketiga, kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa tentang perang Uhud, perang Badar, perang Ahzab atau perang Khandaq. Kisah para kaum Bani Quraizah, Bani An-Nadim. Kemudian tentang Abu Lahab. Itu ada kisah-kisah sejarah yang terkandung dalam Quran yang mau tidak mau Bapak Ibu, atau baru kita bisa baca bila kita memahami arti dalam Quran. Setidaknya saya sendiri, saya tidak bisa membaca Quran dengan tidak membaca artinya. Dan pada membaca artinya maka begitu luar biasanya isi yang terkandung dalam Quran itu. Di luar yang terkandung dalam Quran, kita kemudian mempelajari sejarah, sebagaimana juga yang kita kenal punya bicara tentang sejarah Indonesia Bapak Ibu, atau punya sejarah umat Islam Indonesia. Sekarang umat Islam seringkali dihadapkan dengan kegamangan Pak, mempelajari dirinya, memahami identitas dirinya. Pada banyak orang yang berupaya memarginalkan peran umat Islam dalam sejarah Indonesia. Bingung kita. Pada dicatatkan Islam anti NKRI. Islam tidak berperanan di dalam panggung sejarah Indonesia. Kalau kita mempelajarinya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia yang demikian panjang dari sejak abad ke-5 hingga abad 21 sekarang, tidak ada satu peristiwa besar pun yang terjadi di negeri ini yang tidak menempatkan umat Islam sebagai aktor sejarahnya. Dari sejak menghadapi VOC, Belanda hingga Jepang, itu kisah tentang perjuangan umat Islam. Parvitasari, Haji Wasi Diponegoro, hingga pada masa Jepang Kiai Haji Zainal Mustaq, itu orang Islam. Tokoh-tokoh pergerakan Cokro Aminoto, Agus Salim, orang Islam semuanya. Ahmad Dahlan, Wahid Hasim, Islam. Sumpah Pemuda hingga kemudian lahirnya NKRI Bapak Ibu, itu adalah karena pengorbanan besar umat Islam. Tidak mungkin NKRI hadir Pak kalau para founding father kita, tokoh-tokoh Islam kita tidak punya jiwa besar untuk mau mengubah sila pertama Pancasila yang tadinya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam atas kenegarawanan dari seorang Tubagus Hadikusumo, Wahid Hasim. Maka pasal atau sila pertama itu diterima dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jelas, clear, NKRI hadir karena umat Islam, dan umat Islam pula yang tegas Pak melawan kedoliman yang dilakukan oleh komunis, Partai Komunis Indonesia. Peristiwa 48, peristiwa 65 memperlihatkan itu umat Islam depan. Pada 65 itu ada yang namanya Kap Gestapo Pak, Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September, itu umat Islam.
tokoh Islam. Subhan itu tokoh Islam yang paling depan, mereka berhadapan dengan partai komunis. Nah, realitas ini Bapak Ibu kembali, betapa kita penting mempelajari itu karena identitas kita, biar kita pada orang bicara Islam NKRI, Islam kemudian melawan pemerintah, tidak. Islam dari dulu selalu yang paling terdepan menghadapi melawan kejoliman dan kezaliman, dan selalu tentunya dengan sikap-sikap yang sangat santun dan sopan dalam melakukan itu semua. Nah Bapak Ibu, tentunya masih banyak kisah juga cerita tentang sejarah umat Islam di Indonesia ini. Kalau dalam SKS ini 21 SKS per semester, kali 6 semester 146 SKS. Kalau ingin di S2 nya juga ada 44 SKS, S3-nya 70 SKS. Ini waktu 7 menit dan sekarang sudah lebih dari 7 menit, mohon maaf. Yang terakhir Bapak Ibu singkat, bagaimana kita kemudian menghadapi peristiwa sejarah, atau kita menghadapi sejarah yang tadi dalam sebuah klaster besar dalam Quran dan di luar Quran. Maka kita harus dengan cara yang berbeda juga Pak. Kalau sejarah kisah di dalam Quran itu mau nggak mau harus kita imani Pak, karena sang kreator, sang penciptanya, sang holik. Apa yang mau kita ragukan kisah dalam Quran? Dan luar biasanya Allah itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar menceritakan apa yang dalam Quran tentang kisah-kisah, tapi dia juga, Allah juga memberikan bukti-bukti. Dalam sejarah itu penting ada sumber Pak. Jadi kalau kita membaca sejarah itu harus penting sumber, bahasanya sumber Pak, based on fact. Sumber lisan, sumber tertulis, sumber benda, dan sumber visual. Allah itu memberikan bukti Pak. Semua peristiwa yang ada bukti-bukti sejarahnya itu. Kita bicara dengan peristiwa banjir bandang yang melibatkan umat Nabi Nuh. Temuan para arkeolog sekarang Pak sudah membuktikan adanya bahtera besar. Setidaknya ditemukan di 2 tempat Pak, yaitu di Gunung Ararat dan kemudian di Bukit Jodi. Itu dua-duanya di Turki Pak. Jelas itu bahtera besar. Kalau kita kemudian muhasabahi betapa luar biasa Pak, adanya di atas gunung itu bahtera itu atau perahu itu. Bayangkan Bapak Ibu seperti apa banjir bandang yang terjadi pada masa itu. Berarti kan itu di atas bukit, di atas gunung perahu itu kan berlayarnya Pak. Maka tidak heran kalau Quran menyatakan tidak ada yang selamat kecuali mereka yang kemudian atas izin Allah dibawa oleh naik di atas perahu itu. Demikian juga kalau kita bicara tentang peristiwa Musa Pak. Pak Musa kemudian dikejar melewati Laut Merah, dan dengan mujizat Allah Musa bisa membuka laut dan kemudian menyeberangkan umatnya. Sementara Fir'aun mengejarnya, Fir'aun tidak berhasil, padahal dia semakin dekat dan tenggelam beserta pasukannya. Sekarang dari riset para arkeolog Pak, arkeolog laut, ditemukan bukti-bukti di dasar Laut Merah. Ada bukti-bukti kereta kuda yang diperkirakan itu adalah tinggalan dari pasukan Fir'aun. Mau apa lagi yang kita tidak yakini dengan peristiwa di dalam sejarah? Dan betapa sangat sayang kalau kita tidak mempelajarinya. Dan bahkan sang Fir'aun sendiri Pak, sekali lagi Fir'aun itu jadi nama raja-raja Mesir itu disebutnya Fir'aun Pak. Diperkirakan itu rajanya itu adalah Ramses II atau Maretab. Itu Allah dengan kuasa Allah diselamatkan Pak, diselamatkan. Yang lainnya kemudian dibiarkan tenggelam, tapi ini rajanya diselamatkan. Dia terdampar dan kemudian sekarang sudah dibuat mumi di Museum Kairo di Mesir. Pada saya ke sana saya melihat ada Pak itu. Dan kembali luar biasanya melalui riset yang dengan para ilmuwan, memang itu diperkirakan besarnya itu adalah Fir'aun yang sejaman dengan Nabi Musa, karena di dalam rongga ini ditemukan adanya gelembung, bekas-bekas gelembung atau air laut. Jadi tanda-tanda bekas orang tenggelam. Dan kisah yang luar biasa Bapak Ibu, pada saat oceanographer, para oceanographer melakukan riset Bapak Ibu, oceanographer Jacques Cousteau, dia melakukan riset dan dia ada hadir di Selat Gibraltar Pak. Selat Gibraltar itu selat yang memisahkan antara benua Afrika dan benua Eropa. Dia menemukan adanya 2 aliran air laut.
Laut Mediterania atau Laut Tengah, dan aliran Laut Atlantik. Yang membuat seorang Cousteau tercengang, dua laut itu seperti ada yang membatasinya, tidak mencampuri di antara keduanya. Takjub dengan fenomena alam yang dalam dunia oceanografi itu disebutnya sebagai halocline. Kagum, sekagum-kagumnya. Baru dia bisa di Selat Gibraltar. Kalau suatu saat kita ada jamaah, kita sama-sama jalan ke sini, kita lihat fenomena ini, Pak. Selat Gibraltar. Kagum Cousteau itu. Tapi yang membuat dia lebih kagum, ternyata itu sudah tercantum di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, bahwa Allah membiarkan dua laut mengalir dan keduanya bertemu. Dan di ayat 20 dijelaskan, dan kemudian di antara keduanya ada batas-batas yang tidak saling mencampuri di antara keduanya. Masya Allah. Mungkinkah seorang Muhammad berjalan-jalan pada masa itu di tempat tersebut? Ini semakin meyakini, Pak. Saya menangis, Pak, pada masa itu. Luar biasanya Quran itu. Dan tidak heran kalau kemudian sang oceanographer ini, Pak Cousteau ini, kemudian dia menjadi mu'alaf. Bukan karena menyaksikan lautnya itu, tapi melihat apa yang datang dalam Quran tersebut. Menjadi mu'alaf dan dia menjadi seorang muslim. Bapak Ibu, itulah kalau kita membaca kisah dalam Quran. Tentunya masih banyak lagi, Pak, ya. Tinggalan-tinggalan kaum Nabi Lut, Nabi Su'aib, ya, kaumnya itu banyak bukti-bukti sir, artefak-artefak yang luar biasa. Sekali lagi, kalau kita selami yang ada dalam Quran. Nah, sementara kalau kita bicara yang di luar Quran dalam sejarah yang kita kenali, sejarah Indonesia, sejarah dunia, sejarah umat Islam Indonesia, sejarah umat Islam, maka kita perlu mengkritisi. Beda itu, Pak. Harus kritis membacanya. Karena berlaku adagium, the true history is the present history. Terutama kalau kita berada dengan pemerintah yang otoriter, Pak. Maka sejarah yang ada sejarah sebagaimana yang ditafsirkan oleh pemerintah. Maka sering terjadi disebut dengan manipulasi fakta-fakta sejarah, dimanipulasi fakta sejarah, Pak, harus sesuai dengan kepentingannya. Maka Bapak Ibu barangkali bagaimana tadi saya katakan, kalau kita bicara Hari Kebangkitan Nasional misalnya, Bapak Ibu, contoh satu saja ya, tidak usah banyak-banyak hari ini, dijelaskan Hari Kemerdekaan ada pada tanggal 20 Mei, Pak, 1908. Kayak itu Budi Utomo dianggap sebagai organisasi pergerakan pertama. Padahal jelas dalam sejarah organisasi pergerakan pertama itu Syarikat Dagang Islam pada tanggal 16 Mei 1905. Maaf, 16 Oktober 1905. Lebih dulu. Tapi karena kepentingan sejarah, karena kepentingan politik, itu dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir barangkali kemarin pada kita bicara tentang Hari Penegakan Kedaulatan, Pak, ya, 1 Maret yang ribut itu, Pak, serangan 1 Maret. Tiba-tiba muncul tokoh Soekarno-Hatta di dalam konsiderannya. Tidak mungkin, Pak, Soekarno-Hatta. Karena Soekarno pada itu tengah dibuang di Bangka. Peristiwa terjadi di Jogja. Memang sudah ada telepon saya itu, sudah ada WA, WhatsApp, SMS itu ayah, Pak Maltiasa. Soekarno dijaga ketat oleh Belanda. Dan ada orang yang kemudian dimarginalkan perannya, itu Overste Soeharto. 1 Maret itu jelas peran besar dari Sultan Hamengkubuwono dan peran besar dari tokoh-tokoh militer Sudirman dan juga Soeharto di dalamnya. Tidak bisa dinafikan, itu sejarah. Tapi kembali atas nama kepentingan politik itu bisa dipinggirkan. Dan juga yang Pancasila, Pak, ya, yang terakhir nih Pancasila 1, Pak. Kita mengenal Hari Pancasila 1 Juni, Pak, ya. Betul. Tapi Pancasila sebagai istilah itu, Pak. Karena kalau Pancasila sebagai dasar negara baru hadir pada tanggal 18 Agustus 1945. Tidak bisa dibohong, itu ada sejarah. Bapak Ibu, saya kira itu yang penting, sehingga kita bagaimana kita harus benar-benar belajar dengan sejarah, karena kita dengan belajar di sejarah insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang semakin bijak dalam menjadi hidup dan kehidupan ini. Dan Quran menjelaskan
Bila kita mempelajari ibroh, mempelajari sejarah, maka kita banyak memperoleh ibroh, dan tentunya akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang semakin beriman, karena kita yakin bahwa peristiwa itu peristiwa yang disengaja dibuat, disadari, dibuat oleh Allah semata-mata untuk menjadikan kita menjadi semakin yakin dengan agama yang sekarang kita anut, kita miliki. Itu saya yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila lebih dari 7 menit, karena saya sudah berupaya dengan sesingkat-singkatnya, tapi ternyata tidak mampu untuk sampai dalam 7 menit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu diberi kemampuan, kekuatan untuk belajar dari sejarah, dan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki kecerdasan sejarah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.